Masih di Sapa Aceh, saudara, dan kita masih bicara terkait dengan pembinaan dan pemberdayaan penyandang HIV/AIDS ini sendiri bersama Dinas Sosial Aceh. Saya ke Pak Karimudin SH terlebih dahulu dari KPAP. Ya. Kira-kira terakhir nih apa yang ingin disampaikan oleh KPAP sendiri, mengingat jumlahnya sudah mencapai angka 700, ya ada yang sudah meninggal juga. Kita berharap langkah preventif supaya lebih mudah ditangani seperti itu. Kalau sudah keduluan biasanya akan panjang ceritanya. Ya. Ini bagaimana, Pak? Oke, saya coba menyambung juga sedikit dengan Pak Devi bilang tadi bahwa Islam sebenarnya sudah mengatur dengan sangat rinci sekali. Ya. Makanya dalam program HIV itu ada program berbasis pencegahan berbasis agama dan pencegahan berbasis kesehatan. Ya. Ya. Dari program pencegahan HIV, kalau kita ada namanya rumus A, B, C, D, E, satu yang berbasis kesehatan, empatnya itu berbasis agama. Contoh A, abstain, artinya tidak melakukan hubungan seks sebelum menikah. Nah, hari agama sudah jelas mengatakan jangan melakukan hubungan seks. Karena memang kalau sudah melakukan hubungan seks berarti masuk ke zina. Kalau zina, kalau memakai hukum Islam sudah kena nanti rajam. Ya. Nah, itu kan agama kita sudah mengatur dengan rinci. Kemudian yang kedua, be faithful, artinya setia pada satu pasangan. Nah, kalau memang mampu, silakan. Kalau tidak mampu, harus setia pada pasangan. Tapi ini yang terjadi sekarang adalah kita sering lari dari konsep agama. Hal-hal yang sederhana saja seperti yang hidup sehat, kemudian untuk kita setia pada pasangan itu tidak kita laksanakan. Dan Islam sudah mengajarkan lebih mendalam lagi tentang hal ini. Baru yang poin yang ketiga baru masuk ke poin ini berbasis kesehatan. Ada namanya C. C itu adalah alat kontrasepsi. Alat kontrasepsi ini pun diperlukan bukan untuk semua orang, tapi untuk bagi mereka-mereka yang memang sudah positif HIV. Sudah positif HIV, maka dianjurkan untuk memakai alat kontrasepsi untuk melakukan hubungan seksual, karena itu dapat mencegah untuk penularan HIV. Baru yang ke D ada jangan memakai narkoba jarum suntik. Jangankan berbicara narkoba jarum suntik, narkoba saja dalam agama dilarang. Nggak boleh didekati. Nggak boleh didekatin, kan agama kita sudah. Baru yang terakhir ada E namanya education atau pendidikan. Dari dini kita sudah diajarkan pendidikan agama. Pendidikan agama baru masuk ke pendidikan kesehatan, pendidikan umum. Kalau dari semua role itu kita jalankan dengan baik, insya Allah HIV itu tidak akan menyentuh kita dan HIV itu tidak akan menular. Itu konsep agama dulu. Itu satu. Yang kedua masuk ke poin yang program yang tadi. Untuk kita di Provinsi Aceh, makanya targetnya tahun 2030 ada yang namanya Getting to Zero. Artinya kita mengharapkan 90% kita harapkan orang yang dijumpai kasus dengan HIV bukan status AIDS-nya. Karena kalau sudah tahap AIDS, itu sudah tahap mau meninggal. Maka kita harapkan 90%, tahun 2030 90% itu kasus barunya hanya pada tahap HIV. Kemudian kita harapkan 90% itu orang yang sudah dia tahu HIV, dia harus ikut terapi ARV. Nah, kemudian kita harapkan poin yang ketiga, zero yang ketiga, kita harapkan bahwa nol itu di 2030 itu tidak ada lagi stigma dan diskriminasi untuk orang yang HIV positif. Tujuannya untuk apa? Supaya dengan adanya program ini untuk mencapai semua ini di dalam kesehatan ada namanya istilahnya TOP. Temukan, obati, dan pertahankan. Setelah kita temukan orangnya, kita obati. Setelah kita obati orangnya, orang tersebut harus mempertahankan penanganan untuk obatnya. Kalau ini bisa dijalankan, baru kita bisa meningkatkan kualitas hidup untuk ODA. Oke, baik. Saya ke dokter nih, karena waktu kita juga terbatas. Dokter, apa yang ingin disampaikan terakhir dalam obrolan ini agar kemudian kita juga tidak salah paham terkait dengan informasi orang dengan penderita HIV/AIDS ini sendiri, dokter? Satu hal yang penting bahwa HIV ini bukanlah suatu penyakit yang begitu menakutkan, tapi sudah dikategorikan sama dengan penyakit kronis lain ya, seperti diabetes, kemudian hepatitis, sudah sama ya, dianggap chronic disease ya. Kemudian data terakhir bahwa harapan hidup orang HIV itu sudah hampir sama dengan orang normal ya. Kemudian produktivitas juga tidak berbeda ya, dengan terapi ARV yang kontinu itu tidak jauh berbeda dengan orang dengan infeksi atau penyakit yang lain ya.
Ya memang seperti tadi disebutkan tahun 2030 memang dunia mengharapkan eliminasi HIV ya, dengan cara cepat menemukan kasus, mengobati, kemudian mencegah ya, karena preventif. Terapi itu sebagai pencegahan ya. Nah, itu mudah-mudahan bisa dilaksanakan ya. Terakhir Pak David, kira-kira apa yang ingin terus akan dilakukan oleh Dinas Sosial sendiri terkait dengan hal ini? Terkait dengan hal ini, seperti tupoksi Dinas Sosial, maka terhadap kasus-kasus ini yang paling penting itu pendampingan. Pendampingan ya. Pendampingan. Jadi pendampingan sosial ini penting sekali hampir untuk semua PMKS yang ada, termasuk juga penderita HIV. Tanpa pendampingan, harapan, capaian, tujuan, sasaran yang kita sebutkan tadi itu tidak akan mungkin terwujud. Ya, jadi, nah untuk mendampingi inilah kadang-kadang kita kurang peduli, kurang peduli. Nah, untuk ke depan ini memang harus peduli. Caranya peduli adalah harus kasih tahu dulu. Kalau dia nggak kenal, maka dia nggak akan peduli. Nah, mudah-mudahan kegiatan-kegiatan seperti ini dan pendampingan-pendampingan yang dilakukan ini disupport oleh pemerintah. Support pemerintah itu akan terlihat dari anggaran. Nah, artinya tidak mungkin kita membangun sesuatu itu hanya dengan keinginan. Ya, tapi juga karena ini sudah menjadi tanggung jawab negara, sudah masuk di SPM berbagai kementerian, maka pendampingan terhadap HIV ini, saya pikir ini suatu hal yang paling penting untuk menuju sasaran 2030 tadi. Amin, mudah-mudahan. Pak Devi, terima kasih. Dokter ya, terima kasih. Pak Karim, terima kasih. Informasinya juga cukup banyak. Kita dapatkan berbagai informasi juga. Mudah-mudahan sosialisasi ini bisa bagian dari langkah preventif kita agar kemudian penyebaran HIV/AIDS itu tidak menyebar lebih luas, bahkan juga bisa diperkecil, diminimalisir. Tentunya juga seperti kata Pak Devi tadi, mudah-mudahan juga langkah-langkah preventif yang kemudian juga dilakukan juga bisa bagian dari sosialisasi agar kemudian mereka-mereka yang sudah terkena HIV/AIDS ini tidak hanya juga pola pemahaman masyarakatnya juga diperbaiki terkait dengan mereka, tetapi juga mereka yang sudah terkena HIV/AIDS tentunya juga bisa menjaga pola hidup yang sehat tentunya. Saya Edo Silvian, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.